Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mungkin pernah bertanya seperti ini. Mengapa sih sholat fardu itu berjumlah 17 rakaat? Dan mengapa sih 5 waktu tertentu dikhususkan sebagai waktu untuk sholat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada dasarnya kita tidak akan menemukan jawaban alasan atau ilat dibalik ketentuan-ketentuan tersebut. Mengapa? Karena beberapa ulama menjelaskan, salah satunya Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Beliau menjelaskan bahwa ketentuan tersebut bersifat ta'abudi. Perlu diketahui sebelumnya bahwa dalam konsep hukum Islam kita akan menemukan pertama ada istilah ta'abudi, kedua ada ta'abbuli. Perbedaan antara keduanya secara garis besar yakni kalau ta'abudi adalah sesuatu yang tidak bisa ditemukan ilat di dalamnya atau tidak ditemukan alasan di dalamnya, namun tetap bisa ditemukan hikmah di baliknya. Sedangkan ta'abbuli adalah sesuatu yang kita bisa menemukan alasan atau ilatnya, sehingga setiap perkara yang bersifat ta'abbul itu potensial untuk dilakukan konsep kias di dalamnya. Nah, ketentuan 17 rakaat sholat fardu, kemudian pengkhususan 5 waktu sholat yang dikhususkan di waktu-waktu tertentu itu bersifat ta'abbudi, sehingga kita tidak akan menemukan alasan atau ilat di baliknya. Namun, bagaimanapun kita bisa menemukan hikmah atau filosofi di baliknya. Sehingga selanjutnya kita akan membahas apa sih filosofi atau hikmah di balik penentuan-penentuan tersebut. Satu, hikmah di balik 17 rakaat waktu sholat. Kemudian kedua, hikmah di balik pengkhususan 5 waktu tertentu yang dikhususkan sebagai waktu sholat. Nah, kalau kita lihat masih dalam kitab Nihayatul Muhtaj, di situ dijelaskan bahwa salah satu hikmah dari jumlah rakaat sholat fardu yang hanya 17 itu adalah bahwa manusia secara golib, secara rata-rata itu sehari semalam mereka itu waktu meleknya itu 17 jam dan rata-rata tidurnya 7 jam. Nah, 17 rakaat dijadikan sebagai tambal, sebagai penutup atas segala khilaf atau kesalahan yang dilakukan di 17 jam selama manusia tersebut melek. Nah, kemudian apa sih hikmah dibalik pengkhususan 5 waktu tertentu sebagai waktu sholat fardu? Sebagian ulama menjelaskan bahwa hikmah pengkhususan ini adalah sebagai peringatan atas fase kehidupan manusia. Pertama, masuknya waktu sholat subuh itu ketika terbitnya fajar, sebelum terbitnya matahari. Ulama di sini menyamakan dengan fase manusia, di mana sebelum dia terlahir ke muka bumi sebagaimana terbitnya matahari di siang hari, seseorang itu akan melewati fase di mana dia berada 9 bulan di rahim seorang ibu. Nah, ini diperingati dengan perintah sholat subuh. Lalu matahari setelah terbit pun terangkat naik sampai berada di posisi pas benar-benar tengah-tengah, yaitu ketika waktu istiwa. Lalu matahari mulai tergelincir, di situ dipardukan sholat zuhur. Nah, ini filosofinya atau hikmahnya itu bahwa manusia juga akan seperti itu. Dia tidak akan diam dalam satu fase. Dia akan melewati berbagai fase, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan kemudian benar-benar di usia matang. Setelah matahari berada benar-benar di posisi tengah-tengah, kemudian matahari akan tergelincir dan menuju waktu asar, yaitu ketika bayangan satu benda sama dengan tinggi benda tersebut. Nah, ini juga memiliki makna filosofi, yakni manusia pun akan seperti itu ketika sudah melewati fase-fase tadi, dan manusia pun akan kembali melemah, yakni fase menuju masa tua. Nah, kemudian waktu asar selesai, terbenamlah matahari. Ini pun menunjukkan tentang manusia, di mana setelah dia melewati fase masa tua, dia akan mati sebagaimana matahari terbenam. Manusia pun akan mati terkubur di bawah tanah. Waktu maghrib pun diwajibkan setelah matahari terbenam. Kemudian efek-efek atau asar-asar dari cahaya matahari pun mulai redup, mulai tak ada sedikit pun, dan malam benar-benar gelap. Di situ dipardukanlah sholat isya sebagai peringatan bahwa manusia itu tidak selamanya, manusia itu tidak abadi, manusia itu adalah makhluk yang fana. Jadi kesimpulannya bahwa di waktu-waktu tertentu yang dikhususkan sebagai 5 waktu saat itu ada makna filosofi, yakni maknanya adalah sebagai peringatan atas fase kehidupan manusia. Terima kasih.